Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin senyap mantan, maka semakin rajin dia memata-mataimu. Ya. Jadi kita merasakan kesenyapan yang luar biasa. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mantan sedang memata-matai kita. Artinya mantan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah realitanya memang demikian? Atau justru sebaliknya, di balik segala kesenyapan itu, mantan justru sangat rajin, sangat intens untuk terus memata-matai dan memantau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kan orang yang paling tahu ya, karakter dan sifat mantan itu seperti apa. Ada tipe mantan yang memang serampangan, kurang hati-hati. Ya, dia melakukan apapun, kita mesti tahu, mesti ketahuan. Mantan yang tidak pandai menyembunyikan rahasianya. Tapi ada juga mantan yang punya karakter sangat hati-hati. Ya, bahkan ketika kita bersama dia, kita tidak bisa membedakan kapan mantan sedang jujur, kapan mantan sedang menyembunyikan sesuatu dari depan kita. Nah, justru yang tipe kedua inilah di mana pengkhianatan itu sering terjadi. Karena kita selalu berpikir mantan itu setia, mantan itu betul-betul mencintai kita dan seterusnya. Tahu-tahu mantan ngajak berpisah. Mantan dengan tipe seperti inilah yang ketika perpisahan itu terjadi, meskipun dia rajin memantau dan memata-matai kehidupan kita, kita tidak bisa merasakan gerakannya di sekeliling kita. Kita tidak melihat ada algoritma mantan yang muncul di media sosial kita, karena mantan adalah tipe orang yang amat sangat hati-hati. Nah, jadi pertanyaannya, mantan ini termasuk tipe yang pertama atau tipe yang kedua ya? Karena kalau mantan itu tipe yang serampangan, kurang hati-hati, kita selalu tahu apa yang dia kerjakan, biasanya jarang terjadi pengkhianatan, jarang terjadi perpisahan. Baru selingkuh dia sedikit gitu, kita sudah tahu. Langsung kita ingatkan, dia langsung putar balik kan gitu ya. Nah, tapi mantan yang memang tipe yang kedua itulah yang biasanya mengkhianati. Nah, jadi kita kemudian bertanya-tanya, apakah mantan memang masih merasa perlu untuk merindukan kita, memikirkan kita, memata-matai hidup kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri ya, kita kangen mantan. Kita kangen kepada teman-teman lama kita. Kita penasaran dengan apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang pernah dekat, yang pernah begitu intens ya di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita mengintip media sosial mereka. Ya, tapi kan orang punya gaya dan cara mengintip media sosial masing-masing ya. Ada yaitu tadi teman-teman yang mungkin serampangan. Dia tidak peduli kalau kita tahu dia rajin ngintip media sosial kita atau tidak ya. Tetapi ada juga kan orang yang mungkin gengsinya tinggi, dia penasaran tapi dia tidak mau
jika kita sampai tahu. Nah, maka dia sebenarnya ngintip media sosial kita terus, ya. Tapi kita tidak pernah tahu dia melakukan itu. Nah, jadi kalau berkaca kepada diri kita sendiri, sebenarnya ya kira-kira yang mantan rasakan juga demikian, ya. Ada sebuah penelitian yang sangat bagus itu, ya, dilakukan oleh Zoe Donaldson. Zoe Donaldson ini adalah seorang asisten profesor, ya, dalam ilmu saraf perilaku dari Colorado University Boulder, ya. Jadi penelitian Donaldson menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu secara unik terprogram untuk bersama orang lain, ya. Nah, artinya bersama itu ya bersama secara fisik, bersama secara pikiran, bersama secara batin, ya. Jadi penelitian Donaldson itu diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Science, dan itu menjelaskan bahwa dalam membentuk ikatan yang langgeng, rindu akan pasangan mungkin sama pentingnya dengan bagaimana seseorang bereaksi ketika bersama dengan mereka, ya. Jadi kalau sederhananya begini, kalau ketika bersama dengan mantan itu, hubungan kita datar-datar saja, ya. Setelah perpisahan itu terjadi, ya, tidak banyak hal yang bisa dikenang dari hubungan tadi. Nah, maka ketertarikan untuk terus mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita mencari tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mantan, itu tidak akan besar, datar-datar saja, atau tidak ada yang spesial di situ, karena juga interaksinya tidak lama, mungkin 2-3 bulan, ya. Tetapi pada pasangan yang bersamanya lama, kemudian juga hubungan itu dijalani seperti halnya orang naik roller coaster, naik turun, pokoknya sangat memacu adrenalin lah pada diri orang itu. Mau ketemu susah, ya. Mau ketemu harus sembunyi-sembunyi, ya. Harus pakai masker tuh kalau jalan-jalan berdua di mall. Kenapa? Karena orang tuanya mantan misal sejak awal tidak merestui. Jadi menjalani hubungan yang berat. Jadi semakin berat, maka semakin besar rasa penasaran itu muncul setelah tidak bersama-sama lagi. Nah, itu gampangnya memahaminya begitu. Sehingga kalau kita terus penasaran nih dengan mantan, itu kan menunjukkan bahwa kita dan mantan itu menjalani hubungan yang spesial. Bahkan mungkin kita juga punya beberapa mantan yang lain, tapi ada satu yang bagi kita benar-benar istimewa dan selalu mengganggu pikiran kita. Karena tadi, bersama dia tidak sebentar, ya, bisa tahunan, sekurang-kurangnya setahun lah. Kemudian juga menjalani hubungan yang berat tadi, mendapatkan penolakan dari orang tua mantan, dari teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan, karena bagi mereka mungkin, ya, kita ini dianggap tidak selevel dengan mantan. Mantan anak orang kaya, mantan punya pendidikan yang amat sangat tinggi, mantan jauh lebih muda daripada kita. Dia punya prospek masa depan yang cerah, sehingga semua orang yang ada di circle mantan itu tidak rela jika mantan menjadi milik kita. Dan mereka berusaha terus untuk bagaimana caranya memisahkan mantan dari kita. Nah, jadi ketika kita dan mantan menjalani hubungan yang berat, kalau kita kangen dia, kalau kita penasaran dia, kalau kita rajin memata-matai dia, maka sesungguhnya mantan pun demikian.
ya. Cuman dia termasuk tipe orang yang hati-hati sehingga terasa senyap. Tidak ada tanda yang bisa kita rasakan jika mantan itu masih memata-matai kita. Tapi dari penelitian Zoe Donaldson tadi kan kita bisa tahu juga sedikit banyak ya, bahwa sesungguhnya ketika bersama menjalani hubungan yang berat, maka antara kita dan mantan itu ada ikatan batin yang amat sangat kuat, yang membuat dia sampai kapanpun tetap penasaran dengan kita. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang sebaik-baiknya. Karena mantan memata-matai kita. Semakin baik kita, maka semakin besar keinginan di dalam diri mantan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Karena rumusnya, hati manusia itu selalu condong menyukai orang-orang yang baik, baik ketika bersama dia, baik ketika tidak bersama dia. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai orang-orang yang baik kepadanya, atau seseorang yang baik kepadanya, mencintainya, setia, sayang kepada dia, dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.